Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, Nama saya Mariza Anastasia. nama saya Salsa Kaplia Putri. Nama saya Alvina Dwi Berliantari. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian ERP, pendahuluan manajemen sumber daya perusahaan dan ERP, strategi optimasi kinerja perusahaan melalui ERP, analisis kebutuhan dan seleksi sistem ERP, implementasi dan integrasi ERP, manajemen data, analisis dan keamanan dalam ERP, critical success factors dalam implementasi ERP, studi kasus ERP, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, di sini ada pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses bisnis dalam satu platform sehingga data dapat diakses secara real-time, akurat, dan konsisten. ERP tidak hanya berupa software, tetapi juga kerangka manajemen yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dengan menyatukan informasi dari setiap departemen agar bekerja secara lebih terkoordinasi. Selanjutnya ada pendahuluan manajemen sumber daya perusahaan dan ERP. Perusahaan memiliki berbagai sumber daya seperti SDM, keuangan, material, mesin, dan data yang harus dikelola dengan efektif. Tantangan utama adalah memastikan semua sumber daya berjalan efisien tanpa saling bertabrakan. ERP hadir sebagai tulang punggung sistem informasi perusahaan yang mengintegrasi seluruh fungsi bisnis sehingga mengurangi duplikasi data, mempercepat aliran informasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada strategi optimasi kinerja perusahaan melalui ERP. ERP membantu perusahaan meningkatkan kinerja melalui integrasi proses, otomatisasi pekerjaan manual, pengurangan biaya operasional, pemantauan kondisi perusahaan secara real-time, serta sinkronisasi antar departemen. Dengan sistem yang terhubung, perusahaan dapat bekerja lebih produktif, minim kesalahan, dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan seleksi sistem ERP. Sebelum memilih ERP, perusahaan perlu menganalisis kebutuhan bisnis, memetakan alur kerja, menentukan modul yang diperlukan, menyesuaikan dengan skala perusahaan, dan mengevaluasi vendor yang tersedia. Proses ini memastikan ERP yang dipilih benar-benar sesuai dengan karakteristik perusahaan sehingga sistem dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya ada implementasi dan integrasi ERP. Implementasi ERP melibatkan berbagai tahap penting seperti perencanaan proyek, konfigurasi modul, migrasi data, integrasi dengan aplikasi lain, pengujian, serta pelatihan pengguna. Proses ini membutuhkan koordinasi antar departemen dan seringkali memerlukan penyesuaian prosedur kerja atau perubahan budaya organisasi agar sistem dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya ada manajemen data, analisis, dan keamanan dalam ERP. Karena ERP mengelola hampir seluruh informasi penting perusahaan, maka sistem harus menjaga kualitas data, memastikan akses diberikan sesuai wewenang, melindungi data dari ancaman keamanan, serta menyediakan analitik dan pelaporan yang mendukung pengambilan keputusan. Audit trail juga dibutuhkan untuk memantau aktivitas pengguna dan menjaga integritas sistem. Selanjutnya ada critical success factor dalam implementasi ERP. Keberhasilan implementasi ERP dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak, keterlibatan pengguna sejak awal, kompetensi tim implementasi, perencanaan yang jelas, pelatihan yang memadai, manajemen perubahan yang baik, kualitas data yang dijaga, serta komunikasi efektif antar bagian. Faktor-faktor ini sangat penting agar ERP dapat berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal. Selanjutnya ada studi kasus ERP. PT Mandiri Tekstil. PT Mandiri Tekstil awalnya menghadapi masalah seperti stok tidak akurat, keterlambatan produksi, lambatnya laporan keuangan, dan kesalahan pengiriman. Setelah menerapkan ERP berbasis cloud dengan berbagai modul, perusahaan berhasil meningkatkan akurasi stok dari 72% menjadi 97%. Menurunkan keterlambatan produksi, mempercepat penyusunan laporan keuangan menjadi hanya 2 hari, dan mengurangi kesalahan pengiriman hingga 40%. Hasil ini menunjukkan efektivitas ERP dalam meningkatkan efisiensi operasional.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, ERP adalah sistem terpadu yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memperbaiki akurasi data, mempercepat proses bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Implementasi yang dilakukan dengan baik terbukti mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, seperti yang terlihat pada studi kasus PT Mandiri Tekstil. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.